Selamat siang. Hari ini kita masuk pada pertemuan yang keenam. Kita belajar tentang database relasional. Yang pertama, kita lihat perbedaan antara file dan database. File adalah gabungan dari beberapa catatan atau record yang saling berhubungan. Kalau kita mengingat materi kita pada beberapa minggu yang lalu, catatan dibentuk oleh field. Seperti itu ya. Jadi secara hierarkinya nanti field membentuk catatan, kemudian catatan membentuk file. Kemudian file dibedakan dalam dua jenis. Yang pertama adalah file utama. File utama ini dalam SIA atau Sistem Informasi Akuntansi yang manual sama dengan buku besar. Sifatnya permanen. Kemudian jenis file yang kedua adalah file transaksi. Konsepnya sama dengan jurnal pada SIA manual. Kemudian file membentuk database. Seperti itu ya. Jadi database berisi beberapa file yang saling berhubungan. Nah, di sini Rumni dan Paul tahun 2018 mendefinisikan database sebagai seperangkat file atau tabel yang saling terkait dan dikoordinasikan secara terpusat. Contohnya, terdapat suatu database yang berisi ada dua file, yaitu file master piutang dan file master pelanggan. Kemudian, kedua file ini dikaitkan atau dihubungkan dengan file transaksi piutang. Jadi, file transaksi piutang merupakan kombinasi antara file master piutang dan file master pelanggan. Seperti itu. Nah, satu atau beberapa database yang menyimpan data dalam jumlah yang besar dapat diduplikasikan ke dalam suatu gudang data atau warehouse. Data warehouse digunakan untuk menganalisis data sehingga pihak manajemen dapat membuat keputusan strategis. Seperti itu ya. Jadi, dengan adanya database, pihak manajemen dapat membuat suatu keputusan yang lebih baik. Nah, ini tadi hierarki data, ya. Yang paling rendah adalah bit. Bit membentuk byte, kemudian byte membentuk field, field membentuk record, kemudian sekumpulan record membentuk file, sekumpulan file membentuk database. Jadi hierarki data ini harus diingat dan dipahami. Kemudian di sini ada suatu contoh file dan database piutang. Ada suatu database yang berisi file pelanggan, file penjualan, dan file persediaan. Jadi ada 3 file. Kemudian file pelanggan terdiri dari N catatan. Dan masing-masing catatan terdiri dari beberapa field. Kalau kita lihat di sini untuk catatan 1 terdiri dari 4 field. Field pertama nomor pelanggan, kemudian field yang kedua nama pelanggan, kemudian alamat, dan kota. Nanti catatan kedua ini juga terdiri dari beberapa field, dan seterusnya. Di sini terdapat bentuk pendekatan antara file dan database. Jadi Anda semua dapat melihat bahwa dalam file ya terdapat beberapa fakta. Jadi di sini ada beberapa file, kemudian file itu berisi beberapa fakta. Nah, file utama 1
ya, berhubungan dengan program untuk penjualan, dan seterusnya. Adapun database berisi semua yang ada di file utama 1, file utama 2, dan file utama 3. Jadi ditulis di sini database berisi fakta A, fakta B, fakta C, fakta D, E, F, dan G. Kemudian oleh sistem manajemen database atau DBMS, database ini berhubungan dengan program untuk penjualan, kemudian program untuk pengiriman, dan program untuk penagihan. Dalam database, kita bisa melihat database dalam dua pandangan. Yang pertama adalah logical view. Logical view berhubungan dengan bagaimana user secara konseptual mengorganisasi, melihat, dan memahami hubungan antar data. Sedangkan physical view, ya, ringkasnya adalah berkaitan dengan bagaimana data disimpan, apakah dalam bentuk disket, flash disk, CD, atau media penyimpanan lainnya. Jadi itu perbedaan antara logical view dan physical view. Nah, di sini kita lihat ada suatu database pelanggan. Nah, database pelanggan ini secara logical view di sini dapat dibedakan dalam bentuk dua pandangan, ya. Ada laporan kredit yang isinya adalah customer number dan credit limit balance. Kemudian ada laporan bulanan yang isinya nama customer dan tagihan, alamat tagihan. Seperti itu ya. Kemudian membentuk suatu data atau terkait dengan data-data di sini. Kemudian data-data ini disimpan dalam suatu media penyimpanan. Misalkan dalam suatu disket. Penyimpanan di sini adalah physical view. Oke, jadi logical view berhubungan dengan bagaimana antara suatu data dengan data yang lainnya saling berhubungan dalam pandangan user. Sedangkan physical view adalah bagaimana data disimpan. Database system dapat digambarkan seperti ini. Jadi, dimulai dari input, kemudian proses. Di dalam proses ada suatu penyimpanan dalam database, kemudian dihasilkan suatu output atau informasi. Nah, di dalam DBMS atau Database Management System terdapat skema. Ya, kemudian dictionary. Dictionary berisi semua informasi yang ada pada database, termasuk definisi-definisinya. Misalnya, ID transaksi berarti berisi semua ID dalam transaksi penjualan, seperti itu. Kemudian, ada language atau perintah yang digunakan. Misalkan ada access, kemudian ada the best, ya, ada DDL dan seterusnya. Hari ini kita akan belajar tentang perintah akses. Kemudian kita masuk pada database relasional. Database relasional merupakan skema konseptual dan eksternal di mana tampilan data seolah-olah disimpan dalam satu tabel. Ya, jadi database relasional ini adalah tampilan konseptual, ya, sehingga seolah-olah data disimpan dalam satu tabel. Meskipun tampilan konseptual bagi pengguna tampak seperti informasi yang terdapat dalam satu tabel besar, tetapi satu set tabel ini berhubungan satu sama lain.
Nah, di dalam database relasional terdapat beberapa atribut. Ya, nanti kita akan belajar. Atribut yang pertama itu adalah primary key. Primary key ini adalah suatu atribut yang unik, ya, yang mengidentifikasikan tabel. Seperti kalau kita mau membuat tabel mahasiswa, maka primary key-nya adalah NPM atau NIM dari mahasiswa. Kemudian ada foreign key. Foreign key ini adalah atribut yang muncul dalam suatu tabel, tetapi di tabel yang lainnya sebagai primary key. Jadi misalkan ada tabel mengajar dosen. Nah, tabel mengajar dosen itu terdiri dari ada NIDN dosen, nama dosen, kemudian nama mahasiswanya. Tadi pada tabel mahasiswa yang menjadi primary key-nya adalah NIDN. Kemudian pada tabel dosen, yang menjadi primary key-nya adalah NPM. Nah, pada tabel dosen yang primary key-nya adalah NIDN, sedangkan NPM tadi sebagai foreign key. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian selain ada primary key dan foreign key, ada juga suatu atribut lain yang menyimpan informasi penting mengenai entitasnya. Adapun dalam membuat suatu model data relasional, terdapat beberapa persyaratan. Yang pertama, setiap kolom dalam sebuah baris harus bernilai tunggal. Ya, jadi setiap kolom dalam setiap baris harus bernilai tunggal. Kemudian primary key-nya tidak boleh bernilai 0. Foreign key-nya harus memiliki nilai yang sesuai dengan nilai pada primary key yang ada di tabel lainnya. Jadi misalkan NPM nilainya atau bentuk tipenya adalah number. Maka pada tabel dosen untuk NPM tipe datanya juga harus berbentuk number. Kemudian semua atribut yang bukan merupakan kunci utama ataupun kunci luar harus mendeskripsikan objek yang diidentifikasi oleh primary key. Database ya tentu memiliki pengaruh di dalam masa depan akuntansi. Pengaruh yang pertama adalah mempengaruhi sifat dasar akuntansi. Jadi mulai ditinggalkannya model pembukuan berpasangan atau double entry. Kemudian yang kedua, sistem database dapat mengubah sifat pelaporan eksternal. Kemudian yang tiga, pengaruh yang paling signifikan adalah dalam hal cara informasi akuntansi digunakan dalam mengambil keputusan. Jadi pengambilan keputusannya akan lebih baik, kemudian akan lebih cepat. Kemudian yang keempat, sistem database relasional menyediakan kemampuan untuk mengintegrasikan semua data, termasuk data keuangan dan data operasional. Kemudian yang kelima, pengaruhnya adalah sistem database meningkatkan penggunaan dan nilai informasi akuntansi dalam pembuatan keputusan yang taktis dan strategis. Nah, di sini ada suatu contoh soal. Nanti contoh soal ini akan kita kerjakan bersama-sama dengan menggunakan Microsoft Access. Ya, jadi semoga materi yang sudah disampaikan bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, dapat disampaikan untuk kita diskusikan bersama. Terima kasih, selamat siang.